Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kita akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Xpander Crossmatic biasa yang warna grey facelift terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander Cross. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Mitsubishi Xpander Cross ini ada 3 tipe. Ada Xpander Cross manual, kemudian ada Xpander Crossmatic biasa, dan yang tipe tertinggi ada Xpander Cross Premium. Kalau unit yang kita review ini merupakan unit yang tipe tengah, yaitu Xpander Crossmatic biasa. Secara spesifikasi sebenarnya ini sama persis dengan mobil Xpander Cross tipe tertinggi, yaitu tipe Premium. Untuk kuncinya sudah keyless dan spionnya juga sama-sama sudah folding. Kemudian untuk dimensi sama, lebarnya 1,8 meter, kemudian untuk tingginya 1,75 meter. Kemudian untuk panjang, mobil Xpander Crossmatic ini memiliki panjang 4,5 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Yang membedakan dengan Xpander Cross Premium, paling untuk bagian kap depannya yang tipe ini belum dilengkapi dengan emblem Xpander Cross. Tetapi kalau untuk grill kurang lebih sama, di bagian depan ada grill Mitsubishi warna chrome, kemudian grill utamanya juga warna hitam seperti ini. Lanjut ke bagian atas, untuk bagian atas di sini terdapat lampu LED position lamp. Ini fungsinya sebagai lampu senja, dan di bagian tengah di sini ada list berwarna chrome desain dynamic shield. Untuk lampu utama sama, sudah menggunakan lampu jenis LED semua. Kemudian di bawahnya lampu sen menggunakan lampu jenis bolam, dan untuk bagian bawah untuk fog lamp Xpander Cross ini menggunakan lampu LED. Di bagian depan untuk front underguardnya berwarna silver. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan samping antara Xpander Cross Premium dengan Xpander Crossmatic biasa tampilannya sama persis. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna silver. Untuk listnya juga sama, list atas warna body, untuk pilar B-nya berwarna hitam, dan list bagian bawahnya di sini berwarna chrome. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Lalu untuk bagian spionnya menggunakan cover spion berwarna chrome, dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujungnya. Dan untuk bagian bawah, nah di sini ada over fender karena mobil crossover. Untuk over fendernya model tebal. Lalu untuk velg di sini menggunakan velg model dual tone berukuran 17 inci. Untuk modelnya model 5 palang. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Nah, untuk ukurannya 205/55R17. Untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi rem cakram, kemudian suspensi menggunakan jenis MacPherson. Untuk bagian samping, nah di sini ada aksen over fender dan list warna silver. Untuk yang tipe Matic ini ground clearance-nya 220 mm. Dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Nah, yang membedakan untuk yang Matic biasa ini kaca filmnya menggunakan kaca film merek SU, kalau yang tipe Premium kaca film merek Pikul. Lalu untuk samping di sini ada tangki BBM kapasitas 45 liter. Lanjut ke ban belakang, di sini untuk ban belakang sistem pengeremannya standar, untuk suspensi menggunakan jenis torsion beam. Dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Xpander Cross facelift yang tipe Matic warna grey. Sekilas memang warna grey-nya ini gelap seperti warna hitam. Nah, kalau warna hitam seperti yang ada di samping. Kita lanjutkan lagi, bagian atas di sini ada antena shark fin, kemudian di belakang terdapat roof spoiler, dilengkapi juga dengan high mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem di bagian tengah. Untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan rear defogger, lalu di bagian tengah ada wiper. Untuk bagian tailgate di sini tailgate-nya berwarna hitam, dilengkapi dengan logo Mitsubishi warna chrome. Lanjut ke bagian lampu. Nah, untuk lampu belakang di sini menggunakan lampu jenis LED. Untuk lampu remnya menggunakan lampu jenis bolam. Di bagian bawah terdapat lampu sen menggunakan lampu jenis bolam. Dan di sini ada lampu mundur. Untuk lampu mundurnya sudah LED. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu untuk bagian samping ada emblem Xpander Cross. Di ujung ada reflektor model vertikal. Serta untuk fitur keselamatan lagi, selain kamera mundur, di sini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Dan untuk rear underguard di sini kombinasi warna hitam dan warna silver. Lalu untuk ban serep, nah untuk ban serepnya ada di bagian bawah sini. Untuk ban serep Xpander Cross facelift ini menggunakan velg standar model spare tire. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari sisi pengemudi. Nah, untuk sisi pengemudi di sini handle pintunya menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Lalu ada slot kunci manual.
Untuk kuncinya sudah keyless, tinggal pencet, secara otomatis spionnya sudah auto folding. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini kombinasi warna hitam dan warna biru. Ini berubah dari yang model sebelumnya. Kalau sebelumnya warna hitam dan warna coklat. Untuk bagian atas menggunakan material bahan plastik, kemudian bagian tengahnya menggunakan bahan soft touch berwarna biru. Untuk bagian tengah ada aksen warna silver, kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna chrome. Di bagian tengah di sini ada cover menggunakan aksen seperti karbon. Lalu ini ada tombol untuk window lock pengunci jendela, sampingnya ada central lock pengunci pintu. Kemudian untuk power window sudah auto pada sisi driver. Di belakangnya ada laci penyimpanan, kemudian di bawah ada dua buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya kombinasi warna hitam dan warna biru juga. Kita mulai dari bagian pilar A. Untuk pilar A di sini terdapat speaker jenis tweeter. Kemudian untuk bagian dashboard di bagian depan ada aksen warna biru. Untuk bahannya menggunakan bahan soft touch sehingga lebih elegan. Kalau yang tipe sebelumnya masih plastik biasa. Di bagian tengah ada kisi AC, kemudian ada tombol info di bagian samping. Untuk bagian tengah, nah ini untuk menyalakan mesin, sekarang tinggal tekan tombol start stop engine. Di sebelahnya ada pengaturan spion elektrik, dilengkapi dengan tombol folding juga atau pelipatan spion. Di bawahnya lagi, di sini yang terbaru ada tombol untuk auto stop and go, fitur terbaru. Lalu ini ada tombol untuk idling stop system. Di bawahnya lagi ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover. Lalu di sini ada tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, kita mulai dari tampilan cluster meter. Kita coba nyalakan terlebih dahulu. Nah, ketika kita nyalakan, di sini kita langsung disambut oleh tampilan mobil expander. Untuk cluster meternya, di sini ada indikator tachometer atau RPM, kemudian ada MID di bagian tengah, dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Untuk bagian setir, nah ini setirnya sudah menggunakan desain terbaru, ada logo Mitsubishi warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri di sini ada tombol untuk audio steering, pengaturan volume dan pengaturan channel, lalu ada tombol Bluetooth handsfree juga. Dan di sebelah kanan yang tipe matic ini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Kemudian untuk setirnya sudah dilapisi balutan kulit. Ini untuk setirnya sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanannya di sini ada tuas untuk pengaturan lampu dan juga fog lamp. Lalu untuk posisi setirnya juga bisa di setel. Caranya tinggal kita turunkan tuas ini ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Untuk fungsinya kembali tinggal dorong ke atas. Lanjut ke bagian head unit. Untuk head unitnya yang terbaru sekarang sudah menggunakan ukuran 9 inci model floating. Nah, untuk fiturnya juga sangat lengkap. Kita cek dulu di bagian semua sumber, di bagian bawah sini. Bentar. Nah, ini untuk head unit yang terbaru ini sangat lengkap. Ada fitur USB, kemudian ada iPod, lalu ada telepon, ada fitur audio Bluetooth, ada AV in. Di bawahnya di sini ada Apple CarPlay, lalu ada Android Auto dan juga MM-Link. Di bawah head unit ada tombol hazard dan juga 2 buah kisi AC. Lalu untuk pengaturan AC-nya sekarang sudah menggunakan tombol digital. Sebelah kiri ini untuk pengaturan kecepatan kipas, lalu untuk yang sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu AC. Di bawahnya di sini ada tombol untuk rear defogger, lalu ada ini sebelahnya lagi tombol AC secara maksimal. Ini ada mode arah hembusan. Kemudian di sampingnya lagi ini tombol untuk menyalakan AC, ini tombol untuk air circulator, dan ini untuk mematikan AC. Lalu di bawahnya lagi ada laci penyimpanan. Untuk laci penyimpanannya model 2 slot. Kemudian di sebelahnya di sini ada 2 buah slot USB terkoneksi dengan head unit, lalu ada power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas juga. Yang berubah sekarang untuk transmisi maticnya, kalau dulu menggunakan matic convent, sekarang sudah menggunakan matic jenis CVT. Untuk sebelah kanan di sini ada untuk handremnya sekarang sudah menggunakan handrem model elektrik, jadi sudah electric parking brake sama seperti Pajero. Dilengkapi juga dengan fitur brake auto hold. Lalu di belakangnya ada 2 buah cup bottle holder. Di sini ada armrest menggunakan bahan soft touch. Di dalamnya terdapat konsol box cukup luas, bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi samping penumpang depan. Untuk sisi samping penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Di bagian tengahnya di sini ada bahan soft touch berwarna biru di bagian tengah sehingga menambah kesan elegan. Lalu ada aksen karbon juga dan aksen warna silver. Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka dan juga glove box. Untuk glove boxnya covernya model standar opening. Di bawah ada karpet dan juga peralatan lain. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan apar dan juga perlengkapan.
Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas ada assist grip model e-track. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan dilengkapi dengan cermin dan juga covernya. Lalu di bagian tengah terdapat lampu kabin model standar. Dan ini untuk spion bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Serta untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder berfungsi sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Mitsubishi Xpander Cross Facelift Matic yang warna grey. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Nah, ini untuk joknya yang bedakan tipe premium. Kalau yang tipe premium joknya cover kulit. Kalau untuk yang tipe Matic ini menggunakan bahan jenis high fabric. Untuk joknya ini kombinasi warna hitam dan warna biru. Untuk desain tengahnya ini menggunakan desain seperti aksen diamond. Nah, ini agak beda dengan tipe sebelumnya karena kalau tipe sebelumnya kombinasi hitam coklat. Di sini ada tuas reclining pengaturan sandaran, lalu ada tuas untuk pengaturan ketinggian jok atau height adjuster, serta untuk bagian depan di sini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Mitsubishi Xpander Cross Facelift yang tipe Matic warna grey. Dari interior baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua ini seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini kurang lebih sama seperti interior bagian depan. Jadi kombinasi antara warna hitam dan warna biru. Untuk materialnya di bagian tengah menggunakan bahan jenis soft touch. Ada aksen warna silver, kemudian handle pintu bagian dalam warna chrome. Di bagian bawah ada dua buah cup bottle holder serta speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, untuk mobil Xpander Cross Matic ini sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk menambah kenyamanan penumpang baris kedua dan baris ketiga. Di bagian samping ada assist grip model e-track, kemudian ada lampu kabin. Kemudian untuk jok baris kedua dilengkapi dengan dua buah headrest. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, untuk posisi duduknya bisa kita lihat, ini kalau dimuati orang yang dewasa masih sangat longgar untuk masalah legroom. Ini joknya juga masih bisa sliding atau maju mundur. Nah, sekarang kita coba majukan dulu. Kalau maju paling mentoknya segini. Nah, ini sudah posisi paling mentok. Untuk lututnya masih aman. Untuk jarak slidingnya ini bisa sampai 5 jari. Kemudian untuk lebarnya kalau dimuati oleh 3 orang dewasa masih sangat aman. Untuk fitur fungsional di sini ada laci penyimpanan. Di bagian depan ini bisa digunakan sebagai tempat majalah. Lalu di bagian tengah, nah yang terbaru di sini untuk bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan dua buah slot, ada slot USB dan juga slot Type-C. Lalu di belakang jok penumpang depan juga dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua, sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Xpander Cross Matic ini? Kita lepas sabuk pengaman dulu. Nah, untuk akses ke belakangnya sangat mudah karena jok baris keduanya sudah one touch tumble, sehingga memudahkan kita menuju akses ke baris ketiga. Untuk baris ketiga kapasitas 2 penumpang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Ini kalau dimuati orang dewasa. Nah, sebentar kita matikan lampu kabin dulu. Nah, yang terbaru untuk Xpander Cross Matic ini sudah dilengkapi dengan dua buah cup bottle holder di bagian armrest. Nah, ini untuk posisi duduknya, lututnya masih sangat aman. Ini kalau dimuati 2 orang dewasa, lebarnya juga masih sangat memadai. Kemudian untuk fitur fungsional, di bagian samping ada satu buah cup bottle holder, lalu ada laci penyimpanan, dan di bagian atas ada assist grip model e-track. Untuk sebelah kanan juga sama, di sini ada assist grip model e-track. Kemudian untuk bagian tengahnya di sini ada power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas, lalu ada laci penyimpanan dan satu buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Xpander Cross Facelift Matic warna grey ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, untuk warna grey ini biasanya banyak dipilih oleh para konsumen yang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross tertarik warna gelap tapi tidak ingin warna hitam. Maka warna grey ini merupakan pilihan yang paling tepat karena grey-nya gelap tapi menggunakan bahan metalik sehingga dalam kondisi hujan ataupun kemarau tidak cepat terlihat kotor, berbeda dengan warna hitam. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Untuk bagasinya sama seperti Xpander lainnya memang terkenal sangat longgar. Ini bisa digunakan untuk memuat sampai 4 galon. Kemudian untuk bagian samping juga sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan toolkit dan juga dongkrak sehingga dalam kondisi darurat sangat mudah diakses. Selain itu, di bawah sini juga masih ada laci penyimpanan tambahan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu. Nah, untuk mobil Xpander ini memang tempat penyimpanannya cukup banyak. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Xpander Cross Matic Facelift warna grey. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali menuju ke bagian depan untuk melihat mesinnya. Nah, seperti biasa untuk mesin tuasnya ada di bagian bawah sini.
Untuk expander crossmatic yang terbaru ini, untuk masalah mesin tidak ada perubahan, jadi mesinnya digunakan sama seperti yang tipe sebelumnya, menggunakan mesin berkode 4A91 dengan kapasitas 1500 cc. Nah, kita buka bagian kap mesin dulu, kita pasang penyangganya. Nah, di bagian bawah kap mesin ini, di sini standar, jadi belum dicat warna bodi, tapi sudah dilengkapi dengan peredam. Lalu untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin 1500 cc dilengkapi dengan teknologi Mayfect dan juga COHC. Untuk mesin yang digunakan ini mampu menghasilkan tenaga maksimal di angka 77 kW atau setara dengan 105 PS pada 6000 rpm, dan torsi maksimal mampu mencapai di angka 141 Nm pada 4000 rpm. Untuk fitur keselamatan sudah sangat lengkap, sistem pengeremannya sudah ABS, EBD dan juga brake assist. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Mitsubishi Expander Crossmatic warna grey terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander Cross. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander Cross, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander Cross semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.